Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai mazhab Hambali. Kami kelompok 8 yang terdiri dari Nutfa Maulani PM, Nurrahmah Fitriani, dan Novita Kurnia Dewi. Mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Biografi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad ibnu Hambal ibnu Hilal ibnu Asyad al-Syaibani al-Baghdad. Dia lebih dikenal dengan sebutan Ahmad ibnu Hambal. Penisbatan namanya kepada kakeknya bukan kepada ayahnya. Mungkin karena kakeknya lebih terkenal daripada ayahnya, baik dari jalur ayahnya maupun dari jalur ibunya. Ahmad berasal dari keturunan Arab Bani Syaibani dari kabilah Rabi'ah Adnaniyah. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Imam Ahmad bin Hambal adalah seorang mujtahid besar, ahli hadis dan ahli fikih, pendiri mazhab Hambali, mazhab keempat dalam khasanah pemikiran fikih Islam Sani. Kepribadian Imam Ahmad bin Hambal. Yang pertama, wara. Yang kedua, Imam Hambal adalah seorang yang pendiam. Yang ketiga, Imam Ahmad adalah seseorang yang suka berpikir. Dan yang keempat adalah Ahmad Hambali adalah seorang yang peka terhadap kondisi sosial. Dan yang kelima, mazhab Hambali adalah sosok yang berpikiran cemerlang. Riwayat keilmuan Imam Ahmad bin Hambal. Pada mulanya, Ahmad mempelajari fikih ar-Rayyi dari Al-Aqdi Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Tetapi, tampaknya dia lebih cenderung mempelajari hadis, sehingga ketika berguru kepada Abu Yusuf, Ahmad lebih memperhatikan aspek hadisnya. Beliau mulai mempelajari hadis di Baghdad pada tahun 179 Hijriah, ketika ia masih berumur 15 tahun. Selama 7 tahun dia menekuni hadis di kota ini dengan menemui lebih dari 20 orang syaikh hadis, antara lain Hashim ibnu Bashir. Kemudian pada tahun 186 Hijriah, dia belajar ke Bashrah. Setahun kemudian dia pergi ke Hijaz. Setelah setahun menuntut ilmu dan memiliki perbendaharaan ilmu yang kaya, terutama tentang hadis dan fikih, Ahmad mendirikan majelis sendiri di kota Baghdad ketika usianya telah mencapai 40 tahun. Dia mulai berijtihad sendiri, mengeluarkan fatwa dan mengajari murid-muridnya. Batas usia 40 tahun dipandangnya sebagai ukuran kematangan pribadi dan pengetahuan seseorang. Metode, ijtihad, dan karakteristik mazhab Hambali. Yang pertama, nash Al-Quran dan hadis. Pada tahap ini, mazhab Hambali sama dengan mazhab fikih lainnya, karena memang sumber pertama ini merupakan pusat utama ajaran Islam lahir. Yang kedua, fatwa para sahabat Nabi. Posisi para sahabat merupakan orang-orang istimewa dan terbaik dibandingkan umat Islam pada umumnya. Selain itu, juga karena para sahabat ini yang menemani dan menyaksikan perjuangan Nabi. Yang ketiga, memilih fatwa sahabat yang lebih cocok dengan nash. Jika dicermati, dengan sumber ketiga ini sudah terlihat akan komitmen mazhab Hambali. Khususnya Imam Ahmad sendiri dalam berfatwa dengan lebih memprioritaskan nash ketimbang sumber hukum yang lain. Yang keempat, hadis mursal. Hadis yang dalam rentetan perawinya tidak disebutkan nama sahabat, atau hadis dhaif
lemah yang tingkat kelemahan tak separah hadis maudhu atau palsu. Dan yang kelima adalah metode kias. Sumber ini merupakan cara terakhir dalam menjawab permasalahan umat jika memang jawabannya tidak ditemukan di dalam nas, fatwa sahabat, pendapat tabi'in atau riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Nabi yang keabsahannya masih dipersoalkan. Cukup sekian sedikit penjelasan mengenai mazhab Hambali dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.